Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, apa kabar saudara? Luar biasa, haleluya. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita bersama-sama dengan keluarga untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Amin saudara. Boleh sapa kiri kanan saudara, katakan mari bersukacita dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Mari tebarkan senyum ke kiri kanan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Baik, mari kita akan persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Sungguh kami bersyukur atas pagi hari ini. Karena ini adalah waktu yang terbaik kami datang bersama dengan keluarga kami untuk kami dapat memuji dan menyembah Tuhan. Kami merindukan Tuhan, ada hal yang terjadi saat kami menyembah Tuhan. Kami merindukan Tuhan jamahan, kami merindukan lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga Tuhan kami percaya lawatan dan jamahan-Mu sungguh-sungguh dapat mengubah hati dan pikiran kami. Dan saat ini kami mau datang dengan bersyukur, bersukacita karena kami menyembah Allah yang hidup. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku mari dengan bersyukur datang katanya. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Katakan Yesus. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah.
Yesus Tuhan. Yes Lord. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Oh Tuhan, ini rindu kami. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Oh Tuhan, sebab Kaulah pengharapanku, sebab Kaulah perlindunganku. Hanya Yesus Tuhan. Oh padamu Tuhan ku berharap, ku berlari. Oh Tuhan, menghampiri tatamu dalam hadiratmu Tuhan. Sebab Engkau pengharapanku, sebab Engkau kekuatanku, sebab Engkau perlindunganku, sebab Engkau kata betengku, sebab Engkau kubu pertahananku, sebab Engkau menara perlindungan gunung batuku. Aku bersyukur, haleluya. Kami mau bersyukur di hadirat-Mu, bersyukur hanya di hadirat-Mu. Mari naikkan mazmur kita kepada Tuhan. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan, memuji Dia, sebab Dialah tempat perlindungan dan pengharapan kita. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur hanya kepadamu. Haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah Yesus. Sebab biarlah Tuhan, seluruh alam semesta ini memuji dan menyembah Tuhan. Maka setiap kami yang di sini Tuhan, yang bernapas Tuhan, kami mau terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji dan layak disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana. Katakan Hosana.
melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Katakan Hosana, 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 Hosana. Serukan lebih sungguh, katakan Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar termulia. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri, sama-sama katakan layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar termulia. Oh, sekali lagi katakan layak dipuji, disembah. Amin. Raja atas segala raja, Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu Yesus, Namamu besar termulia. Berikan sorak-sorak bagi Raja kita, Tuhan kita, Allah kita. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi Engkau Tuhan, hanya bagi Engkau Raja kami, Allah kami, yang kami sembah di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhanlah penebus kita, amin. Dia menyembuhkan, Dia memberikan kekuatan, bahkan memulihkan kehidupan kita, amin. Katakan kiri kanan saudara, Dialah penebus kita, Yesus. Haleluya. Katakan. Mari sama-sama kita mau bersuka cita di hadirat Tuhan. Mari lebih lagi bertepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Ku tahu Dia penolongku. Katakan, darahnya tebus dosaku. Ku yakin. Yang yakin katakan lebih sungguh. Ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Dengan sungguh katakan, amin. Ku yakin. Ku angkat panji, oh, Dia telah mengalahkan semua yang menembusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Mari sama-sama yang yakin bahwa Tuhan sudah memulihkan kita. Lebih lagi katakan, Ku tahu Dia penolongku. Darahnya tebus dosaku. Ku yakin, oh, ku yakin.
Dia angkat derita, sembuhkan sakitku, sembuhkan sakit. lebih sungguh ku yakin, ku yakin. Mari sama-sama kita mau angkat panji. Ku angkat panji, oh, datang sama-sama. Dia penebusku, Dia hidupkan. Dia penebusku, amin. Dia hidup, Dia penebusku, Dia penebusku, Yesus. Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Kau bebaskanku, Kau bebaskanku, bukan bangkit, bukan bangkit, amin. Ku kan menerimanya-Mu, kerajaanmu datang. Cuma sendiri katakan, Dia penebus, amin. Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Lebih sungguh lagi jemaat katakan, Dia penebus, Yesus. Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Mari lebih sungguh lagi katakan, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia sekali lagi katakan, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan kita. Sungguh nyata kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau terus bersuka cita Tuhan. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup. Katakan, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari sama-sama katakan, seindahnya pelangi, seterangnya matahari, namun Kau yang terindah Tuhan, namun Kau yang terindah.
Dia memberikan sukacita kepada saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan persembahan, persepuluhan. Inilah adalah minggu perdana untuk kita menabur untuk acara Natal kita. Bapak Ibu Saudara yang mendapatkan amplop dana Natal, boleh menabur. Mari kita akan bersama-sama, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini. Kami mengangkat persembahan, persepuluhan, komitmen, bahkan taburan khusus untuk dana Natal. Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapa, karena Allah sudah memberkati hidup kami, dan kami mau menabur dengan penuh sukacita, karena kami percaya Allah sudah memberkati dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah Tuhan Engkau berkenan atas taburan kami pada pagi hari ini, dan pakailah untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menabur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Pada pagi hari ini adalah waktu yang terbaik. Kita akan sama-sama dikuatkan. Kita akan memberikan kesempatan bagi keluarga Bapak Ibu Rahmat Sian untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan dalam bentuk kesaksian. Dipersilakan untuk waktunya. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Saat ini giliran kami untuk bagi kesaksian. Ya. Kami dari keluarga Bapak Rahmat Siaan. Bapak Ibu sudah tahu ya perjalanan saya sudah pernah kesaksian di mana saya juga sudah berobat, dan ya kami ini menikah bukan di usia yang 20-an, tapi 30-an, di mana kami berdua ini berkarir. Jadi di usia 30-an yang udah cukup matang, dan di mana pada saat usia 30-an kan pasti orang pikir wah ini enak gitu ya, menikah, karirnya bagus, sebagainya. Karena kami berdua ini sama-sama pekerja. Tapi kami bekerja di Jambi karena suami saya tugas di Jambi. Gitu. Jadi kami menikah di Jakarta. Dan pernikahan yang ke-8 ya atau yang ke-7? 8 ya? Iya, disitulah mulai ada badai.
badai datang di mana saya harus menjalani beberapa pengobatan di mana saya sakit gitu. Ya memang nggak mudah ya, apalagi istilahnya kami ini menunggu keturunan, berusaha juga untuk ke dokter juga untuk memiliki keturunan, tetapi ternyata Tuhan belum memberikan gitu. Ditambah lagi keadaan yang tiba-tiba harus menjalani treatment di mana saya divonis cancer waktu itu. Itu bukan hal yang mudah, apalagi orang Batak ya. Berapa kali itu saudara nanya gimana gitu, kapan ini gitu ya kan. Itu bukan hal yang mudah gitu. Tapi dasar pernikahan kami ini bukan karena itu, tapi karena Kristus. Sehingga ya walaupun banyak badai dan rintangan, ya itu semua karena kasih Tuhan lah dalam hidup kami bisa melaluinya. Jadi bagaimana yang dirasakan oleh suami? Iya, shalom semuanya. Ya puji syukur sama Tuhan karena kita diberi kesehatan. Kita datang ke sini, niat kita satu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Perjalanan hidup itu memang susah ditebak. Hidup ini misteri. Kita nggak tahu hidup ini seperti apa nanti, atau detik ini pun kita nggak tahu. Memang kehidupan kami secara ekonomi cukup, tapi cukup itu banyak permasalahan yang timbul. Banyak dari kami berdua, dari keluarga kami, banyak. Tapi harus kuat saya menahan semuanya ini. Karena harus saya sebagai payung untuk istri saya, menguatkan dia. Karena memang saya juga sebenarnya nggak siap perjalanan hidup seperti ini. Tapi saya mengandalkan Tuhan. Kalau nggak Tuhan saya nggak bisa ini. Saya bisa drop. Terlalu banyak tekanan hidup yang saya jalani menurut saya. Tapi puji syukur sama Tuhan Yesus hari ini, saya dan istri saya datang di Gereja Baptis Pemulihan Pamulang ini. Kami sukacita datang ke sini. Jadi saya menyampaikan bahwa istri saya ini memang dari tahun lalu 2022 itu sudah dialami namanya kayak mamai bahasa kedokterannya. Tapi kami percaya sama Tuhan, berjalannya waktu udahlah nggak usah terlalu takut sama kayak gitu. Namun memang dikasih Tuhan hikmat berjalan harus berobat ke Jakarta. Berobat ke Jakarta, dicek ke Hermina, ada semacam mamai sejenisnya, ya dokter menyatakan harus operasi. Dioperasi, dicek lagi ternyata harus ada proses namanya kemo sejenisnya. Berjalannya waktu ke Penang. Di Penang itu berobat, semua dilakukan dengan biaya yang cukup besar. Tapi ya saya melihat itu bukan biaya yang saya lihat. Ini jalan Tuhan semuanya ke sana berangkat. Saya senang hati karena dengan ke Penang saya senang hati saya. Wah, di sana lebih bagus menurut saya. Berjalannya waktu sebenarnya udah dilihat semua cek bersih. Bersih, pulang ke Jakarta, ya kontrol memang masih ngontrol berapa kali di sana. Berjalannya waktu kita jadi ngontrol di Jakarta. Itu semua situasi yang membuatnya, karena memang capek juga, terus terang juga biaya juga besar sekali gitu kan. Kalau saya sih di biayanya bukan saya lihat, tapi dengan saya percaya Tuhan mengasih jalan ini, bahwa dengan ke rumah sakit Siloam, MCC Siloam, dicek ternyata ada semacam dugaan tuh analisanya itu kayak masih ada gitu. Nah dokter memutuskan dioperasi lah supaya tidak kambuh bahasa kedokterannya. Ya udah saya berdoa sama Tuhan. Sebenarnya saya nggak mau Tuhan. Sebenarnya saya tantang Tuhan, itu jujur aja saya bilang, saya tantang Tuhan. Mau gimana pun kata orang ke saya tantang Tuhan. Kalau Tuhan kasih saya, tunjukkan Tuhan sayang ke saya. Apa harus begini pergumulan saya berat.
Kalau dosa saya banyak, saya aja yang kena Tuhan. Saya gituin ke Tuhan, terus terang aja. Tapi memang ya itu dari sisi pikiran saya berdoa terus, beri aku hikmat Tuhan, beri kekuatan. Aku gak sanggup sebenarnya nih, saya gak sanggup. Karena saya gak tega lihat istri saya seperti itu, harus diangkat. Sebagai perempuan, saya mengerti posisi itu. Bagaimana coba kalau perempuan yang dilahirkan dengan normal, harus begini Tuhan. Tapi saya minta sama Tuhan, ya kalau itu jalan Tuhan, saya minta cuma satu. Terakhir lah ini Tuhan, namanya operasi. Terakhir lah ini Tuhan, namanya penyakit ini gitu. Kenapa harus dikasih ke istri saya? Kesalahan saya apa? Kalau saya salah, salahkan saya aja. Memang banyak dosa saya Tuhan. Tunjukkan saya jalan supaya saya bertobat. Pelan-pelan saya bisa melakukan itu. Ya saya berdoa, nggak tahu gimana, ya tenanglah hati saya. Tapi jantung saya bergetar. Kayak mau copot nih jantung nih. Ibaratnya ini udah jantung segini, tinggal sel-helai rambut ini putus saya, bisa jantung, bisa drop. Kalau nggak stroke, ya pingsan atau gimana saya nggak tahu. Karena nggak kuat saya. Kelihatan saya senyum, tapi di hati saya, pikiran saya itu hancur dalam keadaan itu gitu. Tapi puji syukur sama Tuhan, saya berdoa. Berdoa itu saya nggak di kamar mandi, nggak tidur pun saya mungkin 4 jam 3 jam itu sehari 4 jam. Tapi otak saya jalan, nggak tahu kenapa. Aku juga bingung. Sambil tidur Tuhan Yesus sembuhkan istri saya. Itu tidur tuh posisinya. Jadi kalau orang bangunkan saya dalam posisi kayaknya jam 2 jam 3 pagi, itu mata itu langsung buka, langsung respon itu. Ada orang kan, ntar dulu ya gitu kan. Kalau saya nggak, pasti respon. Karena tidur saya tidur berpikir selama hampir 4 bulan, 6 bulan terakhir inilah. Hanya Tuhan saya sebut gitu. Tapi puji syukur kemarin di Siloam itu saya lihat sendiri itu dan dinyatakan dokter sudah dioperasi. Intinya itu bersih lah. Aku senang di situ, walaupun nangis. Sebenarnya saya terpukul sekali saya. Buat apa saya begini, hanya melihat istri saya begini gitu kan. Cuma saya harus kuatkan istri saya harus senyum di depan dia. Karena harus kuat saya kalau saya nggak kuat, dia lebih nggak kuat lagi nanti. Memang semuanya doa. Kalau saya nggak berdoa, hati saya nggak tenang, gusar. Saya doakan istri saya ini, Tuhan, terakhir lah ini tolong operasi Tuhan, nggak ada lagi. Jangan buat saya Tuhan seperti ini lagi, karena gitu masih banyak yang kami harus raih. Pergumulan beban hidup kami banyak, baik dari kami sendiri, keluarga kami banyak pergumulannya. Kalau Tuhan kasih saya pergumulan, mampukan saya supaya saya Tuhan bisa menghadapinya, menjalaninya. Karena nggak semua orang bisa menghadapi ini, saya yakin. Tidak semua orang ya. Tapi orang melihatnya itu kan, sungguh tegar gitu kan. Nah disitulah saya pergumulan saya. Tapi puji syukur sama Tuhan Yesus, saya berdoa, saya yakin 100% doa saya itu terima Tuhan. Saya yakin sekali istri saya ini sudah pulih bersih. Saya yakin karena dia tidak pernah merasakan namanya ngeluh seperti apa, nggak ada. Orang operasi tuh ngeri apa segala macam, tapi dia enggak. Di situ saya. Tapi sekarang ini dalam hidup saya sekarang ini, dengan saya mengacu ke diri saya tidak mau cengeng hidup. Saya tidak mau mengeluh, sakit apapun saya tidak takut. Isi saya bisa tegar menghadapi penyakit sakit kayak gini. Apalagi ini penyakit biasa. Jadi berdoa yakin ya sembuh aja tuh penyakit itu. Yang migrain, yang lewat aja semua tuh, tulang ngeluh, ngilu segala macam. Saya rasakan masa begini aja saya nggak bisa, Tuhan pasti sembuhkan. Ya, saat itu pun bisa sembuh. Artinya saya bilang kita andalkan Tuhan, percaya sama Tuhan, setia sama Tuhan, bergaul sama Tuhan. Selalu yakin dan punya pengharapan yang besar sama Tuhan. Karena dengan pengharapan itu saya yakin lebih besar dari semua yang kita miliki. Pengharapan itulah saya percaya dengan kesabaran Tuhan pasti ada balik rancangan indah yang dikasih Tuhan sama istri saya dan saya. Terima kasih juga untuk semua keluarga saya yang mendukung secara doa, support. Terima kasih doa-doanya, dan juga Gereja Baptis Pamulang. Terima kasih atas doa-doanya. Saya yakin doa dari Bapak Ibu bisa menguatkan kami. Dengan doa Bapak Ibu semua pasti
baik dikasih Tuhan. Karena dengan doa tidak ada lagi jawaban atau tidak ada lagi permintaan tertinggi selain dari doa. Hanya dengan doa jawabannya. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Itulah saya yakin, makanya saya senang sekarang ini. Kalaupun saya besok ke Jambi lagi kerja, ya per 2 bulan saya pulang ke Jakarta. Karena saya 8 minggu masuk 2 minggu libur, selalu begitu. 2 bulan 2 minggu. Jadi tetap saya ke gereja Pamulang Jambi ini, Pamulang Cirende ini. Saya senang di sini karena pertumbuhan iman juga terjadi saya di gereja baptis secara pribadi saya. Terima kasih, semoga kesaksian ini bisa menjadi terbaik buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Jadi itu kesaksian kami. Jadi pernikahan yang didasarkan oleh kasih Kristus, apapun tantangan dan badai yang dihadapi, tetap kembali lagi kepada janji pernikahan. Dimana seperti janji pernikahan bukan seperti Pak Pendeta bilang ya, bukan karena keturunan, bukan karena kaya, bukan karena cantik atau sehat, tapi dalam keadaan apapun, dalam keadaan sakit, dalam keadaan miskin, dalam keadaan susah, itulah janji pernikahan di dalam Kristus. Hanya kematian yang memisahkan, bukan masalah atau keadaan. Jadi tantangan apapun hadapi aja, jangan takut karena selalu ada harapan bersama Tuhan Yesus. Jujur saya udah pernah bilang juga sama keluarga Pak Limar, saya sangat excited, antusias apa yang akan Tuhan sediakan buat kami. Saya sangat excited walaupun sepertinya kami belum melihat, tapi saya percaya akan ada sesuatu yang Tuhan sediakan kami di depan walaupun kami belum tahu dan kami belum melihat gitu. Jadi percaya saja sama janji Tuhan, Allah itu setia dan Allah itu mengasihi kita. Amin. Demikian kesaksian dari kami, dan sebelumnya kami akan menunjukkan video perjalanan saya bersama dengan suami. Tak pernah kau meninggalkanku, Kau Tuhan yang menyertaiku. Saya harus berangkat lewati setiap musim dalam hidupku. Nyatalah kuasa-Mu dalamku. CT scan dan cek darah di Rumah Sakit Glen Eagles di Penang. Firman-Mu yang selalu hiburku. Saya harus jalani kemo 6 kali dan radiasi 23 kali. Memberi kekuatan untukku. Ini ruang radiasi. Sirnalah setiap rasa takut dan ragu. Saya ditemani sama Inang Muda. Tenanglah jiwaku dalam-Mu. Yang terbaik pasti akan datang. Ini waktu menjalani kemo. Masa Saya harus depan tinggal 1,5 ku bulan di penuh Malaysia. harapan. Ini hari terakhir 23 kali Tangan radioterapi. Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Ini saya harus suntik Yesus, Kau mengasihiku. Firman-Mu yang selalu hiburku, Ini saya mau menjalani operasi. beri kekuatan untukku. Sirnalah setiap rasa takut dan ragu. Tenanglah jiwaku dalam-Mu. Hai, udah sehat bilang? Udah sehat. Yang terbaik pasti akan datang. Masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, Kau mengasihiku. Saya
terima kasih Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Puji Tuhan, kesaksian sungguh indah, menguatkan setiap kita bahwa kita harus percaya dan berharap kepada Tuhan. Doalah kekuatan bagi setiap kita, amin. Mari kita akan lebih lagi, kita mau sembah Tuhan. Kita mau sama-sama dikuatkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya pada pagi hari ini. Kita percaya kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluarga kita. Dan kita percaya apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, katakan, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita aminkan lagu ini, katakan dengan iman. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Amin. Apa yang telah Tuhan berkati, oh diberkatilah, diberkatilah untuk selamanya. Oh sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari lebih lagi kita mau nyatakan kepada Tuhan. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi. Saya undang hamba-Nya Pendeta Thomas. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan
seperti. Pada saat yang Tuhan berikan, kami berdoa supaya Tuhan terus menolong keluarga ini. Kami percaya Tuhan terus menyertai. Kami percaya Tuhan bekerja secara sempurna, tidak setengah-setengah. Pada saat Tuhan telah menyatakan karya yang besar, Tuhan akan meneruskan sampai tuntas. Kami serahkan Tuhan, biar Engkau terus memberkati kesehatan Ibu Anca yang selalu berseru pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Engkaulah yang sempurna, yang menciptakan tubuh yang sempurna. Engkau mengizinkan segala yang terbaik terjadi atas umat-Mu. Kami percaya Tuhan, rencana ini sungguh-sungguh tidak bisa kami mengerti, tidak bisa kami pahami kebaikan itu. Kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang memberi yang terbaik. Tuhan berkati supaya hasil operasi sungguh-sungguh iman kami semua menyatakan Ibu Anca nyatakan sudah bersih dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu, mengajarkan kami tentang keluarga yang harmoni yang Tuhan inginkan dalam kami. Biar Roh Kudus terus berbicara pada kami melalui firman ini, supaya kami dapat membangun keluarga-keluarga kami, keluarga yang harmoni, yang sehat, keluarga yang diberkati, keluarga yang damai sejahtera dari Tuhan. Mari Tuhan Kau berbicara, supaya kami siap mendengarkan semua ini. Juga berkati anak-anak kami yang sebentar akan memisahkan diri, mereka akan beribadah di tempat yang lain. Tuhan, kami percaya Engkau juga berbicara kepada mereka, anak-anak ini yang mungkin saat ini belum mengerti. Berkati untuk guru yang membimbing, biar Roh Kudus terus menyertai sehingga mereka akan bertumbuh, mengenal Tuhan, bahkan percaya Tuhan sebagai juru selamat pribadinya. Terima kasih ya Pak Yesus. Dalam nama-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Shalom. Saudara, pada saat kita mendengarkan kesaksian itu, saya meneteskan air mata. Pasti itu bukan keinginan kita semuanya. Pasti kita merindukan semuanya baik-baik, semuanya sehat, lancar, anak-anak. Itu yang kita idamkan pada saat kita membangun keluarga dalam pernikahan. Tapi Tuhan gak salah. Tuhan memberikan yang terbaik. Kita gak tahu di mana kebaikannya. Tuhanlah yang tahu, itu rahasia Tuhan yang luar biasa. Pada saat saya menonton sebuah film yang orang tua setia, pelayanan di gereja, sangat setia.
Tiba-tiba diberi seorang anak laki-laki, tidak punya kedua tangan, tidak punya kedua kaki. Saya pernah putarkan film itu di depan jemaat. Orang tuanya kecewa, bahkan akan membuang anaknya itu karena akan dianggap aib bagi keluarga. Tapi puji Tuhan, banyak cara yang Tuhan menggagalkannya. Saat anak ini bertumbuh, yang dinamakan Nick, dia juga dikucilkan oleh teman-temannya karena nggak punya kedua tangan, nggak punya kedua kaki. Banyak orang berkata, di mana kebaikan Tuhan jikalau diberikan seorang anak seperti itu? Tapi tidak, Nick terus bertumbuh, berkumbuh menjadi orang yang pintar, bahkan mengalahkan orang yang punya tubuh yang lengkap. Saya punya tubuh yang lengkap, tapi saya nggak bisa berenang. Tapi Nick ini jago renang. Dia sekarang menjadi seorang motivator yang luar biasa, dipakai di penjuru dunia, beberapa negara diundang. Seorang motivator, bayangkan, orang yang dilahirkan dalam keadaan sangat-sangat banyak kekurangan, bisa memberikan motivasi orang yang mempunyai tubuh yang lengkap. Itulah keajaiban Tuhan. Amin. Biarlah nasihat dan saran Ibu Anca kita akan renungkan, akan mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sedang mengalami masalah dalam keluarga. Dan tema pada minggu ini adalah tentang keluarga selama 1 bulan ini. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang sehat, keluarga yang samawa. Dan firman itu disebutkan di dalam doa Bapa kami. Kita akan membaca dalam firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai 13. Saya akan menolong bacakan bagi saudara. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, minggu yang lalu kita telah belajar tentang tema ini, yaitu keluarga yang harmonis, keluarga yang sehat, keluarga yang samawa. Dari doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan ini, ada 4 prinsip yang kita pelajari supaya kita boleh menjadi keluarga yang harmonis. Dan minggu yang lalu kita sudah belajar tentang 2 prinsip itu. Yang kita pelajari minggu yang lalu adalah 2 prinsip keluarga yang harmonis. Prinsip yang pertama adalah keluarga yang memuliakan Tuhan. Ini kata kunci, saudaraku. Jadi kalau kita ingin membangun keluarga yang harmonis, kita semua keluarga memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dalam hidupnya, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, melakukan firman, dan menerapkan prinsip firman itu dalam keluarga. Kita telah belajar, semua Bapak Ibu yang diberkati dalam pernikahan di gereja pasti sudah mengenal tentang ini. Jadi kita akan sekedar mengingat kembali. Dan unsur yang kedua, keluarga yang harmonis itu pasti keluarga yang bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, saudaraku. Dasarnya dalam doa kami tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-10,
berikanlah kami, ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Jadi gak mungkin kita akan bisa membangun keluarga yang harmonis jikalau kita gak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Memang kasih itu sangat penting, tapi jikalau kita tidak bisa mencukupkan kebutuhan keluarga, ya pasti ini jadi masalah, tidak bisa mengalami harmonis. Dikatakan secukupnya, bukan cukup itu relatif. Kalau kita bicara di dalam Alkitab, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Seperti saya pernah sharing tentang saudara kita suku Baduy, sangat sederhana, cukup itu. Makanan dan pakaian. Dan mereka menanam sendiri, pakaian mereka membuat sendiri, jadi pasti nggak akan pernah mengalami tidak cukup karena mereka memproduksi sendiri. Itulah sebabnya seorang kepala keluarga harus mencukupi kebutuhan seluruh keluarganya. Berikanlah kami makanan kami, bukan makanan saya, tapi makanan kami sekeluarga secukupnya. Jadi kepala keluarga harus bekerja keras dan meyakini bahwa Allah adalah sumber berkat. Jadi sumber berkat bukan kantor di mana saudara memberikan pekerjaan, bukan perusahaan di mana saudara dipekerjakan, bukan, tapi Allah memberikan sumber berkat. Allah itu sumber berkat. Tuhan bisa menggunakan instansi yang ada di lembaga yang ada di dunia ini. Bahkan Tuhan bisa mencukupkan melalui burung gagak seperti Elia yang dipelihara oleh burung gagak di masa-masa yang kesulitan, dan Tuhan sanggup mencurahkan berkat-Nya kalau kita mengandalkan, menjadikan Tuhan sebagai sumber berkat. Kalau kita menjadikan Tuhan sumber berkat, bukan berarti kita hanya mengharapkan tidak boleh bekerja, tapi konsekuensi kita adalah bekerja keras. Bekerja keras karena Tuhan memakai orang-orang yang bekerja untuk mendatangkan berkat-Nya. Menjadikan orang bekerja dengan rajin, bekerja dengan smart, tidak malas, tidak punya 3 penyakit yang saya sebutkan tersebut 3 minggu yang lalu, asma, asal absen saja, dan juga tidak punya penyakit mau-limo gitu ya. Yang itu sungguh-sungguh tanda-tanda orang yang malas. Dan Tuhan tidak akan pernah memberkati orang malas. Tuhan akan menambahkan kesibukan orang-orang yang sibuk. Semakin sibuk, Tuhan semakin percayakan. Tapi orang yang malas, Tuhan akan ambil. Jadi mari kita akan berjuang supaya kita dapat mencukupkan segala kebutuhan keluarga. Waktu saya sebelum menjadi pendeta, saya juga bekerja mencukupi kebutuhan keluarga kami bekerja keras, dan akhirnya karena panggilan, ya kami harus meninggalkan pekerjaan itu. Saudaraku, yang ketiga kita akan pelajari tentang unsur atau dalam keluarga yang harmonis. Unsur yang ketiga adalah penuh kasih dan pengampunan. Kita akan baca dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dari doa Bapa kami ini dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampuni kami. Saudaraku yang kasih Tuhan, semua orang punya kesalahan. Saya banyak kesalahan. Saya banyak melakukan kesalahan kepada istri, kepada anak-anak, kepada jemaat, mungkin kepada banyak orang. Sudah tidak terhitung berapa banyak kesalahan yang saya perbuat masa lalu, dan mungkin masa sekarang pun saya masih sering mengecewakan. Dan itulah kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Di dalam Efesus pasal yang ke-4
ayat yang ke-31 sampai dengan 32 dikatakan demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebagaimana Kristus telah mengampuni. Jadi kita mengampuni seperti Kristus mengampuni saudara. Tuhan tidak melihat dosa kita. Dia mengampuni. Contoh yang sangat sadis pada waktu Tuhan berdoa di Taman Getsemani pada saat disalib, salah satu penjahat besar, penjahat yang sangat-sangat besar dosanya, dan Tuhan berkata mengampuninya. Dan seperti itulah dasarnya Tuhan mengampuni kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mengampuni pasangan kita. Jadi lupakan masa lalu dalam kesalahan. Ada orang yang sangat ingat tentang kesalahan orang lain ya. Seperti peribahasa balok di depan itu ya, tahu ya. Tapi yang sekecil pun yang di seberang lautan nampak, tapi di depan mata kita nggak nampak. Tapi dikatakan di sini, mari kita akan belajar mengampuni anggota keluarga kita. Suami pasti punya kesalahan masa lalu. Ampunilah. Para istri, amin, para istri. Istri juga demikian, istri punya kesalahan masa lalu. Dan hendaknya suami juga mengampuni. Atau mungkin orang tua juga punya kesalahan masa lalu. Anak-anak harus mengampuni. Sebaliknya anak-anak juga punya kesalahan dan orang tua harus mengampuni. Jadi jangan kita terus hidup mengingat dosa-dosa masa lalu. Itu akan membuat kita kehilangan damai sejahtera dalam keluarga. Semakin kita ingat kesalahan, semakin kita ada kebencian. Tapi semakin kita bisa melupakan kesalahan, semakin ada kedamaian. Ini prinsip atau rumus yang Tuhan ajarkan. Dari sebab itu dikatakan, jangan kita menyimpan kesalahan masa lalu. Dan dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang pertama dikatakan demikian, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi perkataan yang pedas ya seperti mengalahkan pedasnya cabai ya. Kalau cabai itu pedasnya di mulut saja, di lidah. Tapi kalau perkataan itu pedas, itu di hati, nggak bisa hilang. Kalau pedas di mulut ya kasih minum air hangat, hilang. Tapi kalau itu perkataan yang sungguh-sungguh pedas, masuk dalam hati, itu susah sekali. Dan itu akan bisa membangkitkan amarah. Kadang-kadang logat kita mempengaruhi, saudaraku. Intonasi perkataan kita itu mempengaruhi. Ketika kita melihat seseorang punya intonasi yang nada tinggi terus, itu marah-marah terus. Tapi ada kalanya orang yang intonasinya lembut, kadang-kadang juga lebih menyakitkan. Jadi saudaraku, bukan karena intonasi, tapi sungguh-sungguh dikatakan di sini harus memberikan perkataan yang lembut, perkataan yang bukan emosi, bukan kegeraman, tapi sungguh-sungguh perkataan yang membuat kita sejuk di dalam keluarga kita. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, mari kita akan menggunakan perkataan
yang penuh kasih, jangan kasar. Pantang keluarga Kristen menyebut pada waktu emosi menyebut anggota-anggota taman safari, anggota-anggota kebun binatang. Pantang bagi orang-orang Kristen menyebut suaminya, menyebut anaknya, menyebut istrinya dengan anggota taman safari. Jadi mari kita akan menghargai pasangan itu adalah pemberian Tuhan. Saya berkata, istri adalah hadiah yang terindah dari Tuhan untuk saya. Suami juga seharusnya menjadi hadiah yang terindah bagi seorang istri. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan. Dan jikalau Tuhan yang memberi, pasti itu adalah pemberian yang terbaik. Kalau kita menerima yang terbaik, jangan kita sia-siakan. Bapak Ibu percaya kalau pasangan Bapak Ibu itu hadiah dari Tuhan? Amin. Harus mengasihi. Kalau kita diberi hadiah Tuhan tuh, hadiah yang terbaik itu kan kita jaga kan? Iya enggak? Kita rawat. Kenapa? Kita merasa itu pemberian Tuhan, itu hadiah. Jadi gunakan perkataan yang penuh kasih, jangan kasar, kembangkan cinta kasih dan kemesraan sehingga keluarga kita menjadi rukun. Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, buanglah segala kepahitan, kejengkelan, luka batin. Itu semua akan membebani hidup kita, akan merugikan hidup kita. Hidup yang penuh dengan kejengkelan itu akan menimbun di hati kita, akan pahit, dan itu akan mengakibatkan berbagai penyakit muncul dalam hidup kita. Mari kita hidup kasih mesra dengan pasangan kita. Saudaraku, ada seorang acara sebuah gereja, bukan gereja tapi acara rohani itu ya, motivasi rohani. Pesertanya mulai dari keluarga muda sampai pasangan kakek-kakek, nenek yang sudah lanjut usia. Ada seorang pasangan sangat tua, kakek itu usianya sudah 70 lebih itu ya, 74 waktu itu ya, dan neneknya itu usianya udah 72. Lalu mereka bercakap-cakap dan ketika ada beritahu acara mulai gitu ya, lalu sang kakek berkata pada istrinya, manisku, kemarilah, sayangku, kemarilah, ayo kita masuk ruangan, acara segera mulai. Jadi manggilnya manisku, sayangku, ayo kita masuk ruangan karena acara segera mulai. Lalu di sebelahnya itu ada seorang pasangan masih muda, ya baru menikah dia, berkata, kakek mesra banget dengan nenek, manggil nenek manisku, sayangku. Lalu nenek diam sebentar, kakek diam sejenak dan berkata, anak muda, saya lupa nama istri nenek. Kalau saya sebut nama perempuan lain, pasti dia marah. Jadi supaya saya aman, ya saya panggil manisku, sayangku. Jadi Bapak Ibu gak apa-apa manggil manisku, sayangku. Daripada marah kan, jadi sudah pikun, sudah pikun. Nama istrinya udah pikun, sehingga supaya aman, ya kalau panggil nama perempuan lain pasti marah nenek itu. Kata kakek itu ya. Nah, aku yang kasih Tuhan, saya mengharapkan kita bukan pikun, tapi sungguh-sungguh walaupun sudah tua, kita menunjukkan kemesraan kita. Ada orang berkata, Pak udah malu Pak, masa gandengan itu ya. Dulu ada seorang
keluarga yang kalau ke gereja itu nggak pernah bersama, saudaraku. Ya gandeng, jalan baris tuh seperti bebek itu ya. Bebek gitu. Tapi waktu pacaran enggak. Waktu pacaran dirangkul-rangkul. Kan kebalikan. Waktu pacaran boleh-boleh sudah dirangkul. Tapi setelah menikah, malu gitu. Jadi kita harus tunjukkan kemesraan, bukan supaya dilihat orang, tapi kita harus bangun kemesraan itu bukan hanya waktu masih muda, tapi sampai kapanpun kita tunjukkan tentang keakraban, kemesraan di antara pasangan itu. Ada kisah lagi seorang kakek tadi ya, kakek yang lain ketika makan di restoran siap saji, pesan hanya satu porsi. Satu porsi, pada itu ada kakek nenek, sudah tua. Pesan cuma satu porsi, yang menikmati makan tuh nenek saja. Kakeknya hanya diam saja. Ternyata dari jauh ada anak muda yang mengamati, kok yang makan kok cuma kakek, kok cuma nenek, kasihan amat. Dikira anak muda ini nggak punya uang. Lalu menghampiri kakek, "Kek, maaf, boleh nggak saya belikan satu porsi lagi untuk kakek, supaya kakek juga bisa makan?" "Wah enggak, kami udah tua cucuku, kami satu porsi cukup." Jadi sekarang yang makan duluan itu nenek, setengah porsi. Ya karena nanti gigi palsunya juga pasangan, gantian. Jadi sekarang yang pakai gigi palsu nenek, makan dulu. Jadi saking akrabnya, saudaraku. saking begitu mesranya, sampai gigi palsu pun gantian. Nah, saudaraku, jangan sampai kita sudah makin tua semakin malu. Dilihat. Saya sering gini, ketika cucu kami ya, lihat kami sedang pegang-pegang tangan istri saya. "Agung, udah tua panggil Agung." Enggak apa-apa. Memang kalau udah ambil Agung enggak boleh gandengan sama istrinya. Harus kita tunjukkan, semakin kita berpengalaman, semakin usia kita tua, semakin kita mengasihi, semestinya seperti itu. Ya jangan bukan dibalik, ketika masih pacaran sangat akrab, berpeluk-pelukan, walaupun itu belum boleh, tapi setelah menikah sudah mulai menjaga jarak karena malu. Jadi kita meniru kakek ini bukan karena pikunnya, tapi keakraban, keharmonisan dalam hubungan mereka membangun keluarga. Walaupun sudah tua, tapi menunjukkan tentang kisah kemesraan itu. Dan yang keempat, yang terakhir, prinsip yang keempat adalah keluarga yang berkemenangan. Keluarga yang berkemenangan. Kita akan lihat dalam doa Bapa kami itu Matius pasal yang ke-6 ayat 13. "Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat." Saudara, pencobaan itu datang dari iblis. Amin. Tuhan tidak pernah mencobai. Tuhan tak pernah dicobai. Ada orang berkata, sedang mendapat pencobaan dari Tuhan. Jangan. Tuhan tidak pernah mencobai. Pencobaan itu datang dari iblis. Iblis mencobai siapapun juga. Bahkan iblis nggak tahu Tuhan Yesus pun dicobai pada waktu di padang gurun. Setelah dia berpuasa dicobai. Bayangkan, Tuhan dicobai. Iblis tidak gentar. Siapapun dicobai. Apalagi saya dan saudara, manusia yang penuh dan sangat lemah itu menjadi sarapan. Makanan sehari-hari. Iblis itu datang mencobai kita anak-anak Tuhan. Saudaraku, oleh sebab itu dikatakan di sini, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini yang mari kita doakan. Ini yang menjadi fokus kita doa untuk keluarga kita. Doakan supaya kita, keluarga kita, tidak jatuh dalam pencobaan, tapi menang dalam pencobaan. Semua akan dicobai iblis.
Dan kita harus mendoakan anggota keluarga kita supaya kita bisa menghadapi pencobaan. Pada waktu kita sakit, kadang-kadang pencobaan datang dari iblis menawarkan jampi-jampi, menawarkan ilmu perdukunan, menawarkan mantra-mantra yang dikatakan itu sangat mujarab. Banyak saksinya disembuhkan dari orang ini, dari orang pintar ini. Ada banyak sekali godaan-godaan. Apalagi sakit sudah bertahun-tahun tidak sembuh, ada datang menawarkan, datang ke tempat ini. Saya pernah datang diajak kakak saya, karena waktu itu saya tinggal di Surabaya dengan kakak saya. Itu ke seorang dukun, cukup jauh, dari Surabaya ke Porong. Lalu diberi 2 kendil, tahu ya kendil ya, dibungkus kain putih, tidak boleh dibuka isinya. Harus ditanam jam 12 malam, ditanam di depan pintu utama. Lalu dibawa bungkusan 2 kain kecil, sama, harus dipaku di pintu kamar utama jam 12 malam. Waktu itu kakak saya bicara dengan saya, tolong lakukan. Yang pertama saya lakukan adalah saya pasang tulisan itu, yang kata itu ketika dibungkus kain saya buka, saya bungkus itu, ternyata ada tulisan itu. Saya nggak tahu tapi huruf Arab. Ya saya hanya disuruh saya paku aja. Lalu kendil itu saya, seperti air comberan, bau sekali. Saudaraku, ada banyak orang Kristen yang masih percaya seperti itu. Dan itu salah satu godaan iblis. Bagaimana iblis mencobai anak-anaknya. Apakah mereka tetap setia kepada Tuhan di dalam kondisi yang sangat kritis, menghadapi masalah, bisa menghadapi masalah keuangan, bisa masalah kesehatan, apapun. Ada banyak sekali cobaan iblis datang. Mungkin melalui saudara, teman-teman, melalui keluarga, menawarkan jasa, kebaikan keluarga kita. Tapi saya mau sampaikan, itu pencobaan iblis, hati-hati. Tuhan kita sanggup menolong. Iblis telah dipatahkan kuasanya. Yesus menang di atas pencobaan. Jadi jangan ragu-ragu untuk kita tetap bersandar pada Tuhan. Waktu ada pencobaan, kita datang kepada Tuhan. Dan ini yang sebagai seorang anggota keluarga, kita perlu berdoa lebih keras untuk anggota keluarga kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, setiap hari saudara perlu berdoa supaya kita nggak menyimpang ke kanan ke kiri. Saya mendapatkan dari YouTube, saudaraku, mungkin kita renungkan gini ya. Kesetiaan seorang suami akan diuji ketika mereka sedang jaya. Jadi kalau seorang suami sering jaya-jayanya akan diuji. Apakah masih setia pada istrinya enggak? Seorang suami ketika jaya, punya banyak uang, dia bisa membeli soto, tapi juga bisa membeli tukang sotonya. Karena yang jaya ada banyak uang. Saya punya keponakan, saya kerja di pajak, sekarang punya istri 2, 3. Ketika tugas di sana banyak uang, tambah istri. Ditugaskan di sana, punya istri lagi. Jadi ketika jaya-jayanya, inilah pencobaan kepada suami. Itu sebanyak istri yang mendoakan. Bagaimana enggak pencobaan saudaraku? Jauh dari istri, suami banyak uang, ada jabatan misalkan.
Ya apalagi kalau sekarang tugas luar ya. Bu Chong terus mendoakan. Amin Bu. Doanya jangan supaya berhasil. Bukannya target nutup, ya itu perlu juga. Tapi lebih penting lagi, jauhkan Tuhan. Jauhkan Tuhan. Saya nggak nakutin, enggak. Di sana banyak perempuan-perempuan. Om, mau pijat Om? Om, mau kemana Om? Ada banyak godaan saudaraku. Ada banyak cobaan. Itu sebabnya kita didoakan. Ada salah seorang anggota waktu itu yang tugas di Kalimantan. Dia, saudaraku, banyak jemaat-jemaat itu dekatnya pada istri saya, bukan dengan saya. Ada seorang bapak-bapak masih muda tugas di Kalimantan, telepon pada Bu Thomas. Bu, ngobrol gitu ya. Ada seorang perempuan itu ya, nggodain saya. Cantik enggak? Cantik Bu gitu. Wah saudaraku, itu Kalimantan. Banyak opo-oponya. Jadi pada saat suami dalam puncak karirnya, disitulah ujian yang akan dicobai. Apakah suami itu akan tetap setia pada istrinya? Karena pada saat jaya-jayanya itu, pada saat banyak uang itu, sang suami bisa makan warung soto, tapi juga bisa beli tukang sotonya. Bisa beli kue, tapi juga bisa beli tukang kuenya. Dan macam-macam. Tetapi sebaliknya, kesetiaan seorang istri akan diuji pada saat suami mengalami jatuh. Ya kalau suaminya, "Ma, saya di PHK Ma, usahanya bangkrut Ma. Udah Ma, kamu pulang ya ke rumahmu ya dulu ya. Saya tak merintis dulu Ma, saya tak merintis sendiri. Nanti kalau berhasil kita balik lagi Ma." Desi berkata, "Enggak Pak, dulu kita enggak punya apa-apa. Sekarang saya akan tetap menemani Papa." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu berdoa untuk keluarga kita. Saya perlu mendoakan anak-anak saya. Karena Yona sudah berpisah dengan kami, setiap Randy berangkat mau kerja, kami doakan Randy. Saya doakan Randy, Tuhan, sertai anak kami Randy di dalam perjalanan, lindungi dia, jauhkan dari pencobaan, berikan kemenangan untuk mengalami pencobaan yang ada dalam nama Yesus. Saudaraku perlu mendoakan. Jangan mendoakan supaya berhasil, memang itu perlu kita berhasil. Tapi ada yang lebih penting, doakan supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Supaya bisa menang ketika menghadapi pencobaan, itu perlu dukungan doa kita. Doakan sebagai orang tua mendukung supaya tidak dijauhkan dari kejahatan itu, supaya enggak jatuh ke pencobaan. Jadi orang tua doakan anak-anak ketika mau kerja, doakan. Supaya Tuhan memberkati pekerjaannya, supaya Tuhan memberikan perlindungan, supaya Tuhan memberikan kemenangan pada saat menghadapi pencobaan. Sehingga keluarga kita akan menjadi keluarga yang berkemenangan, walaupun di dalam menghadapi pencobaan yang ada. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita renungkan 4 prinsip dalam keluarga yang harmonis. Yang pertama dikatakan keluarga harmonis adalah keluarga yang memuliakan Tuhan. Mari kita akan bangun keluarga kita memuliakan Tuhan.
anak-anak percaya Tuhan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, diajari mereka berdoa supaya mereka punya iman pribadi, bukan iman keturunan. Karena kalau iman keturunan ketika kita lepas, anak itu akan hilang imannya. Kita latih mereka supaya mereka mempunyai iman pribadi yang kuat. Supaya mereka bisa berdoa, supaya bisa menyerahkan dalam pergumulannya. Yang kedua, keluarga harmonis adalah keluarga yang diberkati. Keluarga yang bisa mencukupkan kebutuhan keluarganya. Bukan berlebihan, tapi cukup. Seperti standar Tuhan. Yang ketiga adalah keluarga yang dibangun dengan penuh kasih dan pengampunan. Tidak mengingat masa lalu kesalahan pasangan kita. Tidak mengingat pasangan-pasangan anak-anak kita. Tapi mengampuni dengan tulus-tulus. Mengampuni. Saya ambil contoh, saudaraku, mengampuni kalau sungguh-sungguh benar, saudaraku, itu seperti luka aja. Saya punya luka di sini. Ini luka. Saya nggak pernah lupa ini. Ini waktu saya SMP, saya camping. Saya camping itu di hutan, memotong kayu, naik itu. Kalau saya itu licin ya, kena di sini. Darahnya luar biasa tuh. Sakit sekali. Ini masih ingat peristiwa itu. Tapi sekarang nggak sakit, saudaraku. Jadi mengampuni itu dapat diukur apakah saudara sungguh-sungguh mengampuni atau enggak itu. Ketika saudara bertemu orang itu, apakah masih sakit hati enggak? Ketika saudara mendengar nama itu, apakah masih sakit hati enggak? Kalau masih sakit hati berarti masih belum mengampuni. Karena masih ingat. Orang yang mengampuni berarti orang itu sungguh-sungguh walaupun masih ada, walaupun ingat, tapi enggak akan sakit lagi. Seperti luka ini, bekas luka. Saudaraku, mari kita mengampuni. Mengampuni istri. Mengampuni suami. Mengampuni anak-anak. Mengampuni orang tua. Karena semua kita itu pasti punya masa lalu. Punya kesalahan masa lalu. Jangan diingat-ingat. Kalau kita ingat-ingat, keluarga saudara nggak akan bisa mengalami harmonis. Tapi sebaliknya akan mengalami kebencian. Yang Tuhan ajarkan, mari kita tidak menghakimi, tapi kita memberikan pengampunan. Sama seperti teladan yang Tuhan berikan Yesus Kristus, mengampuni kepada orang bersalah pada kami. Dan keluarga harmonis, unsur yang keempat adalah keluarga yang berkemenangan. Bukan tanpa pencobaan. Pencobaan itu di siapa saja terjadi. Apakah orang percaya Tuhan? Apakah orang itu pelayan Tuhan? Apakah orang itu seperti yang disebut Yesus itu? Semua menghadapi pencobaan oleh iblis. Kita nggak bisa mengelak dari pencobaan. Nggak ada yang kebal. Yang bisa memberikan kemenangan adalah ketika kita berdoa, membentengi dengan doa. Doanya, ya Bapa, supaya kita diberi kekuatan pada saat kita menghadapi pencobaan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ibu-ibu terutama, ketika suami tugas luar, doakan. Tuhan, lindungi suami saya, supaya dapat mengatasi pencobaan-pencobaan yang ada. Saya percaya saudaraku, iblis akan semakin gencar. Iblis gak pernah takut dengan embel-embel siapapun. Iblis akan mencobai terus. Dan jikalau kita gak bentengi dengan doa, orang yang di rumah gak mendoakan, itu bisa membuat kejatuhan. Ada banyak tokoh-tokoh agama, pemimpin agama, orang yang terkenal pun jatuh dalam dosa karena cobaan yang diberikan oleh iblis.
Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami ingin membangun keluarga kami Tuhan. Keluarga yang harmonis, keluarga yang sehat, keluarga yang diberkati, yang berkenan Pak Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat membangun keluarga kami menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, mendasarkan firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami dalam keluarga. Tuhan, berkati keluarga kami supaya kami dapat mencukupkan setiap kebutuhan keluarga kami. Berkati pekerjaan baik para suami yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarganya, maupun pekerjaan istri yang menolong kebutuhan keluarganya. Tuhan, berkati mereka sehingga mereka dicukupkan Tuhan. Biarlah mereka menjadikan Allah sumber berkat mereka, sehingga mereka bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dan ingat bahwa keberhasilan itu adalah dari Tuhan, sehingga tidak menyombongkan diri. Tuhan, berkati setiap keluarga tempat ini akan membangun keluarga dengan penuh kasih, dengan saling mengampuni, dengan tidak mengingat kesalahan masa lalu, tapi Tuhan berkata dengan penuh kasih, dengan damai sejahtera. Kami rindu Tuhan, Engkau juga memberkati keluarga-keluarga tempat ini Bapa, supaya diberi kemenangan ketika menghadapi pencobaan-pencobaan. Itu sebabnya dibutuhkan peran doa bagi orang tua untuk mendoakan seluruh anggota keluarganya, supaya dalam pelindungan, dilindungi Tuhan, diberi kemampuan menghadapi pencobaan yang ada. Terima kasih Bapa untuk firman hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan padamu. Tuhan, curahkan berkat bagi jemaat-Mu, bagi keluarga-keluarga, ataupun bagi calon-calon keluarga yang mempersembahkan diri dalam keluarganya. Saudaraku, kita akan naikkan pujian. Menjadi doa kita, keluarga kita milik Tuhan, berharga di mata Tuhan, karena Tuhan memberikan pasangan sebagai hadiah teristimewa bagi saya dan saudara. Tuhan yang menyatukan, Tuhan yang memberkati, semua itu untuk kemuliaan Tuhan, menjadi generasi bintang yang memuliakan, yang bercahaya di tengah kegelapan ini. Kita nyanyikan pujian ini. Tanyakan pujian dengan penuh kesungguhan hati kita, ungkapan kita kepada Tuhan, menjadi doa kita kepada Tuhan. Ini saatnya Tuhan akan melawat keluargaku. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Awal kita. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau
berkati untuk kemuliaan-Mu. Tanyakan pujian kembali dari awal. Ini saatnya Tuhan, Kau melawat kepada kami. Ini saatnya Tuhan kan melawat warga-Mu. Ini waktunya pemulihan terjadi. Warga-Ku milik-Mu, selalu berharga di mata-Mu. Kau satukan, Kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluarga-Ku, keluarga-Ku milik-Mu, selalu berharga di mata-Mu. Kau satukan, Kau berkati untuk kemuliaan, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Bapak akan berdoa bila keluarga kami menjadi keluarga yang bintang, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan kepada-Mu ya Bapa pada saat ini. Anggota-anggota keluarga yang saat ini mengalami sakit, kami terus berdoa untuk Pak Sihaan. Kami mohonkan kepada Tuhan untuk kesembuhan Pak Sihaan. Damai sejahtera Tuhan berikan kepada Pak Sihaan, berikan kekuatannya Tuhan, berikan semangat ketika menghadapi situasi yang sangat berat ini. Kami berdoa untuk Ibu Ance. Terima kasih Tuhan. Tuhan terus menjamah Ibu Ance, memulihkan pasca operasi, mengeringkan pasca operasi ini. Bahkan Tuhan membersihkan dari dalam tubuhnya sel kanker. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat sampai akar-akarnya. Seperti kerinduan Pak Rahmat, suami, dan kerinduan kami bersama. Bila itu operasi yang terakhir, yang telah menghapuskan, mencabut semua sel kanker dalam tubuhnya. Berkati Tuhan, keluarga ini terus dalam naungan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami Indra Darmawan. Kami tidak tahu Tuhan, jika Tuhan izinkan saudara kami Indra mengalami hal ini, mengalami kerusakan pada sistem sarafnya, Tuhan kami percaya Engkau Allah kami yang baik. Ajarkan kami untuk memahami kebaikan Tuhan ini. Kami menyerahkan Tuhan, bila Tuhan terus memproses, sehingga saudara kami ini akan semakin lebih baik. Dan bahkan Tuhan normalkan semua sel sarafnya berfungsi dengan baik, seperti Tuhan menciptakan pada awalnya.
Jikalau karena dosa yang dilakukan, Tuhan Allah ampuni. Jamah hatinya ya Bapa. Ampuni orang-orang yang membuat Indra seperti ini. Bapa, kami juga berdoa saat ini. Kami berdoa untuk Ibu Jessica yang pada akhir November akan melahirkan anak yang pertama. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati hingga sampai saat ini, dan Tuhan akan memberkati kesehatan Ibu Jessica terus, akan memberkati bayi dalam kandungan, sehingga semua dalam keadaan sehat. Pada saat lahir, bayi dalam keadaan sehat, dan ibu juga dalam keadaan sehat, karena berkat dan perlindungan Tuhan. Kami teringat saudara kami Bapak Condro yang sekarang bertugas dari kantor di Jawa Tengah. Tuhan memberikan perlindungan pada Pak Condro dari pencobaan-pencobaan yang ada, sehingga Pak Condro bisa mengalahkan pencobaan karena kuasa Tuhan yang menyertainya. Berkati juga Tuhan, supaya target-target yang dipenuhi, yang dicanangkan oleh pimpinan akan dapat tercapai, karena kuasa Tuhan sangat dahsyat. Kami juga berdoa untuk Pak Rahmat yang esok pagi harus kembali ke Jambi untuk bekerja kembali. Tuhan, Engkau memberkati perjalanan Pak Rahmat pada esok pagi, sehingga sampai di Jambi dalam perlindungan Tuhan. Engkau memberkati Pak Rahmat dalam kesehatannya, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera-Mu, sehingga sungguh-sungguh keluarga ini akan terus menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami Eli yang akan mengikuti acara GTC. Tuhan berkati, Tuhan tolong, sehingga semua dijalani Eli, karena Eli mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa. Saudaraku, sebelum saya ingin mengakhiri firman ini, saya beri kesempatan, silakan saudara berdoa. Gunakan kesempatan saudara berdoa dengan sungguh-sungguh. Doakan keluarga saudara, doakan anak-anak saudara, supaya tidak salah memilih, mengambil putusan. Doakan supaya benar-benar dapat dimenangkan dari setiap pencobaan yang ada. Silakan berdoa. Kita akan pujikan pujian ini
Ku tidak takut, sebab Allah besertaku. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Katakan iman saudara. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allah kami. Sebab Engkau Allahku. Bahkan menolongku, membatukan aku. Yesus Tuhan, mari kita bersama-sama katakan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Panggil Yesus, Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan Yesus memberiku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus, katakan iman saudara, memberi kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan Yesus memberi kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa.
katakan sekali lagi, kiranya Tuhan memberkati Memberkati aku berlimpah-limpah. Jangan meluas daerahku, dan kiranya Tuhan menolong. dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak.